Ya ini ya keseluruhan ini dampak ya, dampak akibat bocoran yang di atas. Ini padahal di lantai bawah ya. Tapi selalu setelah diperbaiki selalu begini gitu ya. Karena kita memperbaikinya memang tidak punya dana secara komprehensif menyeluruh ya, diperbaiki revitalisasinya itu sebagian-sebagian emang jadi seperti ini. Itu baik bocoran ini sebenarnya kelihatan sedikit ya, tapi kalau didorong nih ini sudah busuknya sudah bagian banyak ini ya. Semacam ini juga kalau misalnya di rumah sebelah itu ada bocoran, biasanya bergerak juga ke rumah sebelahnya karena temboknya itu nempel. Itu satu. Yang kedua ini kalau lihat strukturnya ini strukturnya yang parah ini. Semua strukturnya bergerak di sini. Ini retakan ini ada di hampir setiap rumah. Karena saya nggak tahu dulu pada saat renovasi di 2008 2010 ini ada renovasi yang nggak memperhatikan fondasi sehingga hampir semua rumah terjadi retakan-retakan serius semacam ini. Ini bukan hanya retakan rambut, tapi ini strukturnya terganggu saya kira. Pak Indra, selain tadi retakan, terus habis itu kebocoran, juga biasanya laporan keluhan tentang perumahan di sini ada apa aja sih Pak? Kami punya aplikasi namanya Perjaka, Perawatan Rumah Jabatan Kalibata. Setiap hari itu biasanya aduan-aduannya itu sekitar 15-20 aduan. Nah, tapi rata-rata aduannya tuh berkisar mengenai bocor, saluran yang tersumbat, kemudian banyaknya tikus dan rayap yang nggak bisa dikendalikan. Walaupun kita selalu rutin dengan rayap, tapi karena ini dulu bekas pohon karet, jadi rayapnya itu ada terus ya. Nah, pada saat musim hujan itu keluhannya bertambah. Di arah sisi selatan ke arah timur itu genangan air ke jalan karena sungainya sudah menyempit, dan juga air yang melimpas ke dalam rumah, tapi nggak tinggi, memang biasanya hanya selutut lah maksimal gitu rata-rata setiap hujan besar gitu ya. Itu juga keluhan rata-rata, jadi di Perjaka itu yang kami alami ya. Itu kira-kira keluhannya berapa banyak Pak dalam sehari mungkin atau dalam sebulan? Rata-rata setiap hari sekitar 15-20 keluhan ya setiap hari. Kalau untuk saat ini saya lihat itu dari pantauan tadi masih ada beberapa mobil yang juga terparkir. Itu kondisinya apakah sekarang juga masih ada yang memenuhi atau bagaimana? Ya memang ada anggota, masih banyak anggota yang sedang mencari rumah sewa, rumah pengganti, butuh waktu, dan sudah diputuskan di rapat pimpinan diberikan waktu sampai dengan akhir Oktober untuk menyelesaikan ininya, untuk mencari hunian pengganti ya, ini ya, diberi kesempatan itu. Jadi memang masih ada mobil-mobil yang anggota yang saat ini masih menempati di sini. Selain kalau untuk nantinya kemudian sudah dikosongkan, kelanjutannya perumahan ini akan diapakan Pak? Ya ini dokumen-dokumennya kami sedang melengkapi. Nanti sesegera mungkin kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara dan Sekretariat Negara untuk mendiskusikan mekanisme serah terima ke depan seperti apa aturannya. Karena walaupun ini aset tanahnya tercatat di Kementerian Keuangan, aset atasnya tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, tapi juga ada aset-aset dari Sekretariat Jenderal seperti ini ya, tempat tidur, kemudian kredensa, sofa-sofa itu tercatat di aset kami, sehingga itu harus dibuatkan dulu nanti berita acara sejumlah rumah yang ada ya. Ya, silakan. Kalau untuk satu rumah ini terdiri dari berapa ruangan Pak? Rata-rata itu kalau 4 kamar dan 1 ruang pembantu ya. 4 kamar dan 1 ruang pembantu. Dan rata-rata juga 2 lantai ya Pak ya? 2 lantai, memang semua 2 lantai. Kalau untuk luas bangunannya Pak sekitar berapa? Ini 190 ruang 90. Kalau untuk kemudian nanti sudah dihibahkan, berarti maksud sudah tidak ada yang lagi yang boleh menempati di sini, kemudian maka akan diserahkan kembali ke Kementerian. Ya. Kalau untuk rumah yang dalam kondisi seperti ini kira-kira ada berapa Pak dalam untuk di kompleks ini sendiri? 519 ya. 516 di sini. Nanti yang di Blok F ada 80 ya. Blok F itu seberang sana yang di samping rel dan di samping Sungai Ciliwung ya.
Itu ada 80 unit. Kalau untuk rumah dengan kondisi yang seperti ini bentuk atas kira-kira ada lokasinya berapa rumah? Hampir semua rumah pada saat renovasi di 2008-2010 itu mungkin ada menurut saya ada kegagalan struktur atau gimana ya. Karena semua di bagian belakang itu strukturnya lemah sehingga semua strukturnya turun dan itu narik atap semua rata-rata. Hampir semua rumah. Mungkin kalau selain di kamar yang tadi bisa ditunjukkan juga Pak, mungkin ada kerusakan lagi di sebelah mana? Ini kan tiap rumah, walaupun rumahnya tipikal tapi kerusakannya beda-beda ya, karena kita lihat ini ada juga yang rumahnya itu yang biasanya kerusakan parahnya di bagian belakang gitu ya. Kalau ini ya tadi sudah dilihat ya, misalnya ini di bagian, nah ini di bagian garasi kita lihat juga ini kerusakannya parah ya. Ini nampaknya semacam ini ya. Tapi kalau misalnya dilakukan pembongkaran sebenarnya kerusakannya ini udah menyeluruh ini sebenarnya. Ini bisa dilihat. Oke, berarti selain kondisi bocor, berarti juga ada kondisi berjamur juga ya Pak di tempat ini? Ya karena kelembapannya itu dari bocoran itu ya. Ini. Oh oke, baik. Kalau gitu nanti kita lihat lagi di rumah selanjutnya Pak. Oh iya, izin. Izin menanyakan satu hal lagi Pak, kalau untuk biaya renovasinya sendiri apabila dibandingkan dengan biaya tunjangan yang kisarannya 30-50 juta, apakah memang lebih tidak ekonomis dari yang renovasi? Saya kira renovasi ini bukan nggak bisa renovasi parsial ya, harus atapnya diganti, strukturnya diperbaiki dan itu besar sekali. Jadi pasti sangat besar sekali, kalau disebutkan pasti angkanya fantastis ya, karena rumah ini atapnya hampir rata-rata semua memang. Rencana pemberian tunjangan perumahan terungkap dalam surat edaran Sekjen DPR kepada anggota DPR periode 2019-2024. Nantinya, tunjangan perumahan akan masuk dalam komponen gaji setiap bulan. Besaran angkanya masih menunggu hasil appraisal harga sewa rumah di kawasan Senayan, Kebayoran, dan sekitarnya. Ini untuk data pertama, bila merujuk pada situs jual beli rumah seperti rumah123.com, harga sewa rumah di wilayah Senayan Jakarta Selatan berada di kisaran 500 juta hingga 900 juta rupiah per tahun. Sementara di wilayah Kebayoran Jakarta Selatan, harga sewa rumah per tahun berada di kisaran 400 juta hingga 1 miliar rupiah per tahun. Sedangkan pada situs 99.co/id, harga sewa rumah di kawasan Senayan berkisar 500 juta hingga 1 miliar rupiah per tahun. Sementara Kebayoran, harga sewa terendahnya di kisaran 200 juta rupiah per tahun. Anggota DPR periode yang baru dilantik sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan. Hal tersebut berdasarkan surat edaran Sekretariat Jenderal DPR pada 25 September 2024. Adapun untuk para anggota DPR periode lama yang kembali terpilih, diminta untuk mengembalikan rumah dinas paling lambat 30 September 2024. Alasan DPR tak lagi mendapatkan rumah dinas karena kondisinya yang butuh perawatan ekstra. Rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping sebagian besar itu kondisinya cukup parah, tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya. Soal besarnya pengeluaran untuk perawatan hingga renovasi rumah dinas diakui anggota DPR fraksi Demokrat Herman Hairon.
Menurutnya, kondisi rumah dinas yang ia huni kerap bocor dan banyak rayap. Meski begitu, politisi Demokrat ini meminta agar tunjangan perumahan nanti perlu dikonversikan secara realistis sesuai wilayahnya. Memang kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul apakah melanjutkan menghuni rumah dinas ataukah memang dikonversi sekali lagi dengan nilai yang pantas, yang realistis sesuai dengan wilayahnya. Hingga kini besaran tunjangan perumahan anggota Dewan masih dalam proses pengkajian harga sewa perumahan di kawasan Senayan hingga Kebayoran. Usai pengkajian, besaran tunjangan perumahan akan dibahas bersama Badan Urusan Rumah Tangga DPR yang baru akan dibentuk. Tim Liputan Kompas TV. Foto bersama selesai, kami silakan kepada pimpinan sementara DPR RI untuk dapat menempati. Meski hitung-hitungan soal berapa jumlah tunjangan perumahan yang akan diterima anggota DPR setiap bulannya masih dikaji, perubahan soal pemberian fasilitas bagi wakil rakyat ini butuh kejelasan. Apakah alasan rumah dinas yang mulai rusak cukup realistis atau kebijakan ini adalah pemborosan anggaran negara? Kami akan diskusikan bersama anggota DPR fraksi Partai Demokrat Herman Hairon dan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra Badiul Hadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Khairon, saya ke Anda dulu. Seberapa urgen sebetulnya di mata Demokrat untuk mengalihkan yang namanya rumah dinas itu diubah menjadi tunjangan perumahan saja? Tentu sebagai anggota itu diserahkan kepada keputusan pimpinan dan kesekjenan. Karena kan kajiannya ada di sana. Berapa besar sih setiap periode atau setiap tahun dialokasikan untuk biaya perawatan? Betul, memang kondisi rumah di Kalibata itu memang sudah harus mendapatkan perhatian khusus ya. Perhatian khusus apakah renovasi total atau dan lain sebagainya. Oleh karenanya ini yang harus dikaji ulang, bahwa kalau memang perawatannya cukup mahal dan kemudian kan itu kan merawat bukan hanya merawat rumah, tapi merawat jalan, merawat fasilitas umum, merawat fasilitas sosial, kemudian termasuk kebutuhan dasar, air minum, listrik, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian kajiannya bahwa ini memang perlu dikonversi kepada biaya bulanan, ya tentu itu menjadi keputusan pimpinan dan kesekjenan. Oleh karenanya, ya kami berharap ya ada kajian yang komprehensif, sehingga juga ini bisa diterangkan kepada publik secara gamblang. Oke. Jangan kemudian ada sesuatu hal yang tentu ini dipertimbangkan di DPR selalu menuai polemik, ya. Disampaikan saja nanti secara gamblang, kesekjenan menghitung secara cermat, dan kemudian kalaupun dikonversi tentu disesuaikan dengan harga kesesuaian di wilayahnya. Kalau Kami dari sebagai pengalaman anggota Anda ikut pribadi saja, Pak Khairon, kalau untuk kerusakan yang dialami oleh unit Anda, tadi Anda bilang bahwa bocor, banyak rayap begitu ya, itu tanggungannya tanggungan Anda pribadi dan berapa besar itu sebetulnya untuk memperbaiki itu kerusakan-kerusakan itu? menjadi tanggungannya kesekjenan gitu Oke. ya. Jadi kalau kami ada bocor, kalau kami ada rusak, kalau ada rayap, ya kami serahkan. Tetapi kan itu juga mengganggu kenyamanan terhadap hunian gitu ya. Dan itu bukan sebuah alasan yang menurut saya satu-satunya untuk bisa mengkonversi itu. Ya. Mungkin dihitung saja berapa sebetulnya biaya perawatan, biaya renovasi, biaya pemenuhan kebutuhan isi rumah dan lain sebagainya. Kan setiap periode juga itu harus diganti ya isi rumahnya itu karena memang ya itu standarnya gitu. Namun tentu ini harus melalui hitung-hitungan yang tepat dan saya sih berharap ini tidak menjadi polemik dan silakan
Kesekjenan menghitung dengan cermat dan disampaikan kepada publik gitu, Oke. supaya tidak menjadi perdebatan terus gitu. Nah, di mata Fitra, Mas Badiul, mana yang realistis? Apakah dengan menyiapkan hunian yang barangnya sudah jelas, rumah dinas kepada anggota DPR RI, atau diganti dengan tunjangan mengingat kerusakannya terus-terusan terjadi di rumah dinas itu? Ya, saya kira memang akan ada pilihan-pilihan ya yang harus diambil oleh kesekjenan dalam posisi ini. Apakah misalnya tetap akan menggunakan rumah dinas itu atau menggantinya dengan tunjangan. Tetapi kalau informasi sementara yang kami dapatkan, misalnya tunjangan itu akan diberikan kepada anggota dewan, kecuali pimpinan, karena pimpinan kan sudah mendapatkan perumahan yang lebih baik ya dibandingkan dengan anggota yang lain, kira-kira kayak gitu, karena sesuai dengan tugas pokok fungsi yang masing-masing anggota. Nah, yang kedua, saya kira memang beberapa alasan yang perlu diungkapkan ke publik, terutama oleh kesekjenan DPR, kira-kira apa alasannya? Kalau memang kerusakan, berapa persen kerusakan itu, dan dari total hampir 600 unit rumah itu berapa yang memang memiliki kerusakan parah dan tidak. Saya kira itu harus diungkap dulu ke publik, kan, yang disampaikan. Transparansi itu menjadi sangat penting agar masyarakat tahu. Tadi disampaikan Pak Heron, tidak ada polemik terhadap rencana kebijakan ini. Yang selanjutnya kan kalau tidak salah dengar kan ini juga ada kaitannya dengan rencana IKN ya, kepemimpinan ke IKN ya Pak Heron ya. Nah, itu saya kira juga menjadi pertimbangan. Tetapi, kalau dilihat kan permintaan DPR kemarin agar kantor DPR dibangun di paling akhir lah, kira-kira kan begitu ya. Mesti nyaman ngantor di Jakarta kali Pak Heron ya. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Kalau kemudian ini kok pertimbangannya soal ke IKN, saya kira ya paling tidak kan dalam waktu dekat. Artinya ya mengoptimalkan perumahan yang ada itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan tadi hitung-hitungan sewa rumah di zona utama Senayan, zona utama Senayan, di Senayan sendiri maupun di Kebayoran yang rata-rata 500 juta per tahun. Kalau kemudian ini dihitung kan satu tahun sampai 290 miliar dikeluarkan. Dan kalau satu periode artinya 1,4 triliun. Oke, yang harus berarti dikeluarkan kalau oleh dengan BPN. appraisal yang masih dihitung sekarang, menurut Fitra bisa jadi tiap anggota bakal mendapatkan angka berapa untuk tunjangan ini, dengan tadi kita juga menampilkan ya kisaran harga untuk kediaman di wilayah Senayan dan Kebayoran serta sekitarnya itu. Ini kalau hitung-hitungan kita ya, misalnya karena ini nanti melekat di penghasilan DPR ya antara 50 ke atas lah kira-kira tunjangan perumahan itu per anggota dewan ya, hitung-hitungannya dengan tadi 500 ya, rata-rata 500 juta per tahun, kemudian dikonversi menjadi 12 bulan ya, dihitung menjadi 12 bulan kan sekitar 50 ke atas pendapatan yang dikeluarkan, yang didapat oleh anggota DPR dari tunjangan perumahan itu kan kayak gitu. Benarkah Pak Khairon akan ada kisaran di atas 50 jutaan per bulan untuk tunjangan rumah itu yang sudah dibahas sejauh ini? Ya, sesuai informasi yang saya dapat, ini memang masih dalam pembahasan antara Kesekjenan dengan Kementerian Keuangan. Jadi belum ada nilai yang pasti ya, dan tentu ini harus betul-betul juga transparan ya. Saya berharap bahwa sesuatu hal yang tentu menjadi instrumen pendapatan ataupun honorarium atau pendapatan dari DPR tentu harus transparan kepada publik. Saya setuju tuh. Nah, yang kedua, besarannya ya harus realistis saja lah ya, karena dan angka 50 juta itu realistis hak yang melekat dalam anggota gitu. Kalau besarannya 50 juta itu realistis tidak Pak? Kenapa? Kalau besarannya 50 juta per bulan untuk tiap anggota, realistis tidak angka itu? Ya, menurut saya itu tergantung kepada kajian ya. Kajiannya di Kesekjenan nanti. Kesekjenan bagaimana mengkaji, menghitung di wilayah-wilayah setempat. Idealnya kan sebetulnya dulu pernah ada rencana. Agar DPR justru membangun rumah vertikal ya di sana di sekitar Senayan. Karena kalau kita menghitung terhadap rumah dinas yang saat ini ada di Kalibata juga, itu kan sudah menjadi wilayah macet. Kalau berangkat dan pulang pun ke kantor juga macet. Ataupun yang sekarang juga kan terpisah dengan ada sebagian juga yang di pos pengumben. Itu juga jalur macet baik berangkat maupun pulang. Oleh karenanya idealnya sebetulnya ke depan harus direncanakan betul. Kalau memang tetap
di Jakarta ya harus ada solusi lain ya. Kalaupun tidak dikonversi harus ada solusi lain yang itu bisa berada di sekitar Senayan gitu ya, supaya daya jangkaunya lebih dekat. Baik. Nah, kalaupun ke depan mungkin nanti pindah ke IKN kan ya harus di IKN ya, rumah dinasnya ada di IKN. Jadi ya ini yang tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus disampaikan kepada publik. Saya kira nanti selesai apa yang disampaikan Pak Dasko, bahwa baru minggu depan akan dibicarakan. Kita tunggu saja, ketimbang kita terus berandai-andai dan berasumsi, sehingga kemudian ini tidak menjadi polemik di publik. Itu dia yang kita harapkan sebetulnya di tengah tantangan ekonomi juga kita hadapi saat ini. Pak Herman Khairon, anggota DPR fraksi Partai Demokrat, terima kasih. Mas Badiul juga terima kasih mewakili Fitra sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Oke, terima kasih. Sore.